Insta360 X5. Ini adalah seri kamera 360 terbaru penerus dari Insta360 X4 di tahun lalu. Halo semuanya, di video kali ini gue mau nge-review satu kamera 360 baru gue nih. Ini adalah Insta360 X5. Dan beberapa waktu lalu gue abis ngetrip ke Nusa Penida, Bali bareng teman-teman gue tech reviewer lainnya. Sekalian nih gue ngetes kamera Insta360 X5 ini buat ngedokumentasiin keseruan dari trip gue. Sekalian di video kali ini gue pengen ngejelasin apa aja yang baru dari Insta360 X5 ini. Kira-kira worth it nggak upgrade dari Insta360 X4 di generasi sebelumnya? So ya, ikut terus video ini, saya Indra, let's get started. Nah, dari segi desainnya, bentuknya ini masih mirip-mirip kayak generasi sebelumnya ya. Masih sangat kompak sekali untuk kamera 360. Dan bisa terlihat di sini kalau Insta360 X5 ini sekarang tampil lebih agresif dengan desain shape diamond tajam-tajam kayak gini nih. Yang finishingnya dikasih kayak 3D gitu. Asli, ini keren sih. Dari pilihan material serta finishingnya, ini feelsnya premium abis. Untuk paket dalam pembeliannya, selain Insta360 X5-nya ini, kita juga dapetin sebuah pouch pelindung, kabel USB-C to USB-C, manual guide, documentation paper, dan stiker Insta360. Dan tentunya juga tersedia perlengkapan lainnya kalau kalian pengen ngelengkapin aksesoris Insta360 X5 ini. Dari softcase pelindung lensa, baterai tambahan, lens guard, dan yang paling terpenting adalah sticknya ini. Untuk kualitas perekaman, Insta360 X5 ini hadir dengan perekaman hingga resolusi 8K 360. Sensornya juga lebih besar dan ada improvement juga untuk low light quality-nya. Selama gue trip di Nusa Penida kemarin, gue full nyobain performa kamera Insta360 X5 ini. Seluruh video gue set ke resolusi 4K 30 fps. Settingan juga gue nggak yang gimana-gimana ya, semuanya gue set ke auto. White balance juga gue set ke AWB, auto lah pokoknya semuanya. Dan untuk kualitas gambarnya, ini bisa gue bilang udah cakep banget sih. Bener-bener udah nggak usah diapa-apain lagi lah, tinggal share di sosmed. Ibaratnya footage yang diambil langsung dari Insta360 ini dengan settingan auto aja, ini udah mateng. Nggak usah di-grading, di-retouch lagi, warnanya udah pop up banget, tapi masih dalam taraf tidak lebay. Cukup lah, nice. Dari kondisi yang backlight, overexpose, saat gua rekam siang-siang di pantai begini, kualitas videonya juga masih tetap kelihatan cakep banget. Dari dynamic range, skin tone, semuanya udah pas banget lah kalau menurut gua. HDR quality di Insta360 X5 ini juga kualitasnya jauh lebih jelas dan detail dari seri sebelumnya, dan bikin kualitas videonya jadi lebih hidup. Fitur fixed view dan selfie view-nya ini juga ngebantu banget sih buat pengambilan gambar tanpa perlu pengaturan tambahan lagi saat editing dari aplikasinya nanti. Pokoknya bener-bener terima beres lah footage yang udah gue rekam dengan fitur ini. Tinggal atur aja nanti rasionya mau pilih yang portrait atau yang landscape. Nah, mumpung lagi nyinggung dikit soal aplikasi, satu hal yang gue suka dari produk-produknya Insta360 itu adalah connectivity-nya atau cara pairing-nya antara kamera dengan iPhone gue itu yang bener-bener seamless banget. Kurang lebih experience-nya ini sama lah kayak gue saat pakai Insta360 Go 3 lalu. Connect-nya cepet, milih dan transfer file-nya juga gampang banget. Sampai editing hasil footage di aplikasinya ini gampang banget kok untuk pemula seperti gue ini yang emang baru pertama kali nyobain kamera 360 dan gue coba langsung editing di aplikasi Insta360 dan cukup cepet sih untuk gue beradaptasi dari aplikasi Insta360-nya. Oke, lanjut. Kita moving on untuk di perekaman malam hari atau saat kondisi lagi low light. Bisa gue bilang low light performance di Insta360 X5 ini juara banget guys. Terang banget, berkat sensor yang lebih besar dan dengan pure video mode berbasis AI, bikin ngerekam video dengan Insta360 X5 ini saat lagi kondisi low light sekalipun, ini jadi semakin pede. Bahkan kemarin gue juga sempet ngetes untuk astrofotografi, gue tes untuk Starlapse, lalu untuk timelapse Milky Way. Insta360 X5 ini capable untuk itu, walaupun gue dapetin foreground yang terlalu terang sih sebenarnya, tapi wujud Milky Way-nya ini masih sangat jelas banget terekam. Selebihnya Insta360 X5 ini juga dilengkapi beberapa fitur-fitur yang menurut gue cukup menarik ya, seperti AI frame yang cukup ngebantu untuk milih view angle terbaik mana saat lagi mode perekaman 360. Lalu ada juga mode perekaman Instaframe yang bisa ngerekam secara bersamaan flat dan 360. Jadi kameranya ini akan fokus untuk ngunci ke subjek utamanya atau ke kita, dan di sini kita bisa pilih-pilih lagi mau bottom view, top
view, front view, dan juga rear view di sini. Jadi bener-bener se-fleksibel itu dan se-instan itu untuk kalian dapetin footage format video flat dan juga 360 dalam satu kali perekaman. Ada juga fitur twist and shot. Jadi saat Insta360 X5 kita ini lagi mode sleep, kita tinggal puter aja 2 kali kayak gini, dia akan langsung mulai record. Jadi tangan kita nggak perlu repot-repot nyentuh tombol fisik yang ada di kameranya ini. Tinggal kita twist 2 kali kayak gini aja, dia akan langsung ngerekam. Untuk aktifin fitur ini kita tinggal slide ke bawah, lalu slide ke kiri, lalu tinggal nyalain deh nih settingan twist to shotnya. Lalu untuk audio quality-nya, Insta360 X5 ini juga udah built-in wind guard. Lumayan banget buat ngevlog di tempat yang berangin ya, kayak di pantai, atau maybe untuk kalian yang suka sepedaan, motovlogging dan sebagainya. Cuma ngandelin internal mikrofon yang ada dari Insta360 X5 ini udah sangat-sangat cukup banget sih. Dan berikut ini adalah sampel footage video saat kemarin gua ngetrip ke Nusa Penida, Bali, yang langsung gua rekam dari Insta360 X5 ini. Oke, sekarang kalau kita ngomongin soal durability, di Insta360 X5 ini ada beberapa sektor yang diimprove, ditingkatkan untuk ketahanannya atau durability-nya. Contohnya dari sensor chipnya ini yang digunakan di seri Insta360 X5 ini sekarang udah jauh lebih baik, nggak bikin kamera cepat panas karena kualitas material yang digunakan juga udah ditingkatkan. Dan ya selama kemarin gue pakai kamera ini panas-panasan di pantai, gue pakai ngerekam dengan format perekaman 360 resolusi 4K 30, aman-aman aja kok. Gue nggak ngerasain yang overheat panas yang terlalu berlebihan di Insta360 X5 ini. Dan kalau kalian lihat di official Instagramnya Insta360 kemarin ya, khususnya pada saat mereka pertama kali baru nge-launching Insta360 ini, banyak banget tech reviewer yang mecah-mecahin kaca si Insta360 X5 ini dan ngeganti dengan kaca yang baru. Yap, akhirnya guys, Insta360 X5 ini sekarang udah bisa replaceable lens. Untuk cara pasangnya juga tuh kayaknya gampang banget ya, tinggal diputer untuk copot yang lama, terus tinggal pasang deh yang barunya. Ini tentunya harusnya jadi big deal ya untuk kalian yang mungkin sebelumnya udah menggunakan Insta360 X4, maybe X3, yang sama-sama kita tahu kalau lensanya ini pecah gitu ya, sudah gitu, wassalam. Jadi banyak kekhawatiran soal itu. Dan ya sekarang di Insta360 X5 ini, selain kaca lensanya ini lebih durable, sekarang juga udah bisa diganti kalau misalnya emang pecah. Lalu sekarang untuk ketahanan baterainya, improve-nya ini cukup signifikan kalau kita bandingkan dari generasi sebelumnya. Kapasitasnya ini 2500 mAh, bisa bertahan hingga 185 menit per rekaman, atau sekitar perekaman 3 jam lebih nonstop. Dan juga udah support fast charging ya, yang mana pengecasan 0-80% hanya butuh waktu pengecasan sekitar 20 menitan aja. Dan terakhir, Insta360 X5 ini bisa tahan air hingga kedalaman 15 meter tanpa dive case. Sayangnya kemarin gue nggak sempet diving pakai Insta360 X5 ini, tapi ya FYI aja kalau Insta360 X5 ini bisa banget kok kalian ajak main air atau kalian ajak berenang. Dan sekarang untuk harganya, kisaran harga Insta360 X5 ini untuk official price-nya, harga resmi di Indonesianya di sekitar Rp9.900.000. Dan gue sih cukup puas dan senang ya, walaupun kamera ini baru gue ajak trip 1 kali, tapi udah bener-bener bisa ngedokumentasiin trip gue dengan sangat baik sekali. Dan kira-kira apakah worth it kalau upgrade dari seri generasi sebelumnya ya, Insta360 X4? Ya menurut gue ini worth it banget. Low light yang jauh lebih baik, lensa yang akhirnya sekarang udah bisa replaceable, kualitas perekamannya, dan juga beberapa fitur-fitur baru yang dibawa ke Insta360 ini yang emang udah melakukan pendekatan berbasis AI. And
And that's it, segitu aja pembahasan gua mengenai Insta360 X5 ini. Semoga bisa mencerahkan kalian, mungkin yang saat ini lagi mencari kamera 360, atau mungkin buat kalian yang sebelumnya sudah menggunakan Insta360 yang generasi X4, X3. Menurut gua gas sih, upgrade langsung ke X5. Gue yakin kalian bakal ngerasain improvement atau lompatan yang cukup jauh dari generasi yang sebelumnya. Silahkan diskusi aja di kolom komentar, like and share this video, dan kita ketemu lagi di video berikutnya. Saya Indra, until next time, goodbye. I guess my love is for the ocean, not for you.